Wallazi atma'u ayaghfirali khati'ati yaumiddin. Dan yang amat kuinginkan, aku akan diampuni segala kesalahanku pada hari kiamat. Ngasal aja kalian itu. Walladzi atma'u ayaghfirali khati'ati. Khati'ati itu kesalahan. Makanya kan ada doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah kesalahanku seperti Engkau menjauhkan timur dan barat. Timur dan barat ada batasnya enggak? Yang bilang ini timur itu barat kan kamu sendiri. Betul enggak? Disuruh juga arah mata angin. Ya, kan enggak kelihatan angin itu. Jadi timur dan barat itu enggak kelihatan. Jadi kalau bisa jauhkan diriku dari segala kesalahanku seperti kau menjauhkan timur dan barat. Artinya jauhnya itu tak terhingga, karena timur dan barat itu enggak ada. Itu buatan orang astronomi aja. Mana timur? Emang ada titiknya di timur? Enggak ada. Mana barat? Ada titiknya di barat? Enggak ada. Timur dan barat itu adalah perasaan kita aja. Betul enggak? Iya, rarasaan. Ari panon poe eta terbit di mana? Ti palih wetan dari timur. Kebenaran itu rarasaan. Kebenaran atau rarasaan? Rasa atau perarasaan? Kalau kebenaran itu rasa. Matahari terbit dari timur, kata matahari emang gue pikirin. Kan yang muter bumi. Dunia orang nu muter teh lain panon poe datang. Rarasaan orang panon poe datang ti belah wetan. Rarasaan padahal dunia orang anu muter. Makanya rarasaan jeung rasa teh beda. Kebenaran dengan pembenaran tuh beda. Nah kita itu sering mengatakan kebenaran padahal itu sebetulnya pembenaran. Sering menyebut rasa padahal itu mah rarasaan. Oke, rarasaan teh tadi asa geus mere. Rarasaan. Acan can mere kakara rarasaan. Hati-hati ya, jangan percaya rarasaan, harus percaya rasa. Lihat saya semuanya. Walladzi atma'u ayaghfirali khati'ati. Dan yang amat aku inginkan adalah aku dibebaskan dari segala kesalahanku yaumiddin, pada hari yaumiddin, hari apa? Hari akhir. Pintar ya kalian tuh. Dari mana itu yaumiddin, hari akhir? Yaumiddin ya hari adin. Yaum itu hari, din itu ya din. Yaumiddin ya hari din. Din itu dari kata dain. Dain itu artinya utang. Pusing kan? Pusing kan? Jadi yaumiddin itu hari bayar utang. Hari akhir, ngarang aja. Kapan hari akhir? Tahu nggak hari akhir? Kapan terjadinya? Lah kalau hari akhir itu nggak tahu terjadinya kapan, kamu mau bayar utangnya kapan? Bayar utang tuh harus pasti waktunya. Coba jengkel nggak kalau orang bilang utang kamu kapan dibayar? Ntar kalau saya ingat. Jengkel nggak kalau orang bilang begitu? Semua utang itu ada perjanjiannya, harus dibayar tepat waktu. Paling juga ada restrukturisasi utang. Itu juga tetap harus ada waktunya. Ini perhatikan saya bicara, supaya ngerti semua, pinter dikit. Jadi, ya Allah, yang amat aku inginkan adalah aku bisa diampuni dari segala kesalahanku pada hari bayar utang. Itu terjemahannya. Walladzi atma'u ayaghfirali khati'ati yaumiddin.
Sekarang saya mau nanya, mau bayar utangnya kapan? Mau bayarnya utangnya kapan? Semasa hidup nggak jelas. Utang itu harus jelas, isuk, pageto. Jika perlu pakai jamnya, jam berapa? Gitu. Jadi siapa yang harus bayar utang itu? Yang berutang. Apa utang kamu kepada Allah? Kan Allah udah bilang, segala dosa sudah aku ampunkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah sudah mengampuni apapun selain itu. Jadi dosa jelema aya saberiji? Hiji, apa namanya? Syirik. Syirik itu artinya apa? Menduakan Allah. Gara-gara apa? Gara-gara gak tahu Allah. Gitu ngaji itu jangan berbelit-belit. Ulangi, syirik itu menduakan Allah. Kenapa menduakan Allah? Gara-gara tidak tahu Allah. Kalau tidak tahu Allah, cara bayarnya gimana? Tahu Allah. Ulangi, tidak tahu itu bayarnya gimana? Menjadi tahu. Asalnya tidak tahu Allah, menjadi tahu Allah. Rek iraha bayarna. Tentukan sendiri. Udah ditentukan. Mau sekarang? Nanti sore? Besok? Atau tahun depan? Sekarang. Pastikan saya akan bayar ketidaktahuan saya sekarang. Asalnya saya tidak tahu, saya menjadi tahu. Lunas itu hutang. Kan di ayatnya jelas. Yang amat aku inginkan adalah aku diampuni dari kesalahanku. Kesalahan apa? Kesalahan yang mana? Kesalahan kita itu cuma satu, gak tahu Allah. Gimana cara bayarnya? Tahu Allah. Makanya di Quran dikatakan siapa yang tahu Allah hari ini dibebaskan dari dosanya yang lalu dan yang akan datang. Nyambung? Wah, ngaos teh tara nyambung wae nya. Sok akhirnya disambung-sambung ke pribadosnya. Jadi kok nyambung ayatnya kan gitu. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhir. Sesungguhnya hari ini aku memberikan keterbukaan kepadamu, keterbukaan yang nyata. Dan siapa yang mengalami keterbukaan yang nyata hari ini, aku bebaskan dosamu yang lalu, bahkan dosa yang akan datang. Hoyong dibebaskan. Dosa yang mana? Tuh. Jadi dosa dengan hiji, cuman satu, yaitu tidak tahu Allah. Hutang bukan itu? Hutang. Kalau terbawa mati, maka kita mati dalam keadaan punya utang. Makanya bayarna iraha ayeuna. Gitu. Jadi pemberani bayar hutang teh tong ditunda-tunda. Ayeuna bayar. Bisa mengerti? Ulangi lagi. Dan yang amat ku inginkan akan diampuni segala kesalahanku pada hari bayar utang. Gitu. Makanya harus ngerti sedikit bahasa Arab. Jangan ngikuti terjemahan terus. Kalau menurut terjemahan bayar utangnya iraha. Hari kiamatnya iraha. Jaga tepuguh atuh bayar utang teh kitu mah. Tepuguh waktuna cing Bapak Ibu bade namut artos kabang itaros kubang teh sabaraha periogina 400 juta cekap kanggo naon mayar mobil mangga urang etang saur bang bade sabaraha tahun nyicil sok ditaros gitu ditaros
Gimana jawaban Bapak Ibu? Pokoknya suka-suka saya aja. Kalau saya punya uang nanti saya bayar, kalau nggak punya maaf ya. Kira-kira bakal dapat kredit nggak dari bank manusia model kayak gini? Ya enggak. Pastikan dulu berapa tahun. Saur bank teh 4 tahun, bunganya setahun sakieu flat. Etang ku bank teh. Tah sabulanna maneh teh kudu mayar sakieu. Sanggup? Tanda tangan di notaris. Tanda tangan. Kudu puguh. Eta hutang ka bank wae kudu puguh. Ieu mah hutang ka Allah. Teterang Allah cok atuh bayar teh ayeuna. Gitu wungkul. Udah bayar utang? Ya, bayar ya. Ini ngerti nggak yang saya omongkan? Nah, nanti kita simpulkan satu. Jadi nanti yang terpisah-pisah selama ini tuh ya jadi satukan, menjadi satu kesatuan. Baik, ya. Saya akan yang ini kan udah kita bahas minggu yang lalu, ya toh? Itu. Nah, sekarang saya akan naik lagi ke ayat yang 100 berapa tadi? 102 ya, 102. Oke, baik. Nah, untuk menuju 102 itu saya akan mulai dari sini. Baik? Silakan lihat sini semuanya. Illa man atallaha biqalbin salim. Turun dulu ke situ. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Udah kan? Udah kan? Akan ada suatu saat di mana harta dan anak laki-lakimu tidak berguna lagi. Ini sudah dibahas kemarin kan? Ya? Ya enggak? Ya. Gaduh murang kali awewe perempuan? Di sini enggak diceritakan. Yang diceritakan di ayat ini adalah ada satu saat di mana harta dan anak laki-lakimu tidak berguna lagi. Gimana Pak anak perempuan? Pasti gitu ya. Kalau nggak belajar ilmu hakikat, laki-laki itu selalu lambang dari ruhani. Jadi harta dan anak laki-lakimu itu jasmani ruhani kita itu udah nggak berguna lagi. Udah dibahas minggu yang lalu ya, jadi saya tidak akan bahas itu. Tetapi yang paling penting ini sambungannya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan kolbu yang damai. Lihat saya semuanya. Jadi orang yang setiap hari menghadap Allah dengan kolbunya yang damai. Menghadap Allah perlu kolbu enggak? Perlu kan? Kan itu memang alatnya. Nah orang yang kayak gini nih harta dan anak laki-lakinya selalu berguna. Ulangi ya. Orang-orang yang kayak gini nih yang punya kolbu dan setiap saat kolbunya digunakan untuk menghadap Allah dengan damai. Harta dan anak laki-lakinya selalu berguna. Benar gak omongan saya? Harta dan anak laki-lakinya selalu berguna. Luar biasa. Oke, baik, kita lanjutkan ya supaya kajiannya lebih menarik lagi. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan pada saat itu surga akan menjadi dekat bagi orang-orang yang bertakwa. Lihat saya semuanya, harta dan anak laki-lakinya bagi orang yang tidak tahu cara menggunakannya, eueuh gunana layan fau. Illa man atallahu biqalbin salim, kecuali bagi orang yang suka menggunakan kolbunya untuk menemui Allah dengan damai, maka bagi dia harta dan anak laki-lakinya itu selalu bermanfaat setiap ruang dan waktu. Oke?
Makanya saat kita menggunakan harta kita ini nih, harta kita ini. Duh, ini harta luar biasa ya. Awas, harta itu bukan yang di luar. Harta yang sebenarnya ini. Bis 100. Tanah ratusan hektar. Sawah punya, ladang punya, kebun punya, pabrik punya. Kapan itu berguna? Kapan berguna? Kalau masih ada napas. Begitu napasnya berhenti, ada gunanya? Ada gunanya? Nah, orang yang tidak bisa menggunakan kolbunya, lagi bernapas saja sudah nggak ada gunanya hidup. Apalagi sudah tidak bernapas lagi. Saya mau nanya Bapak Ibu, kalau gitu harta yang paling besar itu yang saya sebut tadi, sawah, kebun, mobil, itu bukan? Atau napas? Cing, bari naros. Ari aya negara do napas? Beunghar atuh. Tuh. Beunghar teh di dieu tah, di dieu inu napas. Berarti Bapak Ibu orang kaya? Yes. Bisa lihat saya nggak sekarang? Bisa. Enak gak bisa melihat? Pernah lihat lukisan yang mahal? Itu lukisan yang mahal berguna bagi siapa? Bagi siapa? Bagi yang bisa melihat. Itu lukisan yang mahal. Mahalnya tuh di mana? Di dieu tah mahal teh. Kalau tidak bisa melihat mah gak ada harganya tuh lukisan. Ada nggak orang buta beli lukisan mahal? Nu meuli lukisan mahal mah nu boga duit jeung bisa neule. Betul nggak? Jadi mahal tuh di lukisan atau di sini? Lihat saya nggak sekarang? Kaya nggak kalian? Jadi beunghar teh di dieu hiji, di dieu hiji, di dieu hiji, di dieu hiji, tah eta beunghar teh. Makanya kalau ingin kolbunya damai, belajar nikah. Nikah berapa menurut Quran? 1, 2, 3, 4. Wah, itu kamarana wae. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Nikahlah oleh kamu an-nisa. Berapa? Masna. 2 heula, jug-jugan 4. Wah, ngaji teh. Pasal ieu wae ngaji teh. Kamarana wae tuh ieu teh. Ieu tah loba teuing maca tapi teu ngarti teh. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna. Nikahilah oleh kamu perhiasan. Yang harus dinikah itu bukan perempuan. An-nisa itu perhiasan. Perhiasan ada berapa? Ada 4. 1 penglihatan, 2 pendengaran, 3 pernapasan, 4 pembicaraan. Taeta perhiasan. Ibu meser gelang. Dianggo di mana? Gelang di mana dipakeina? Di panangan. Sae gelang teh. Ceuk saha? Ceuk panon. Mahal teh eta perhiasan? Ceuk saha? Ceuk panon. Meuli iso teh gelang geus boga panon. Betul enggak? Teu boga panon mah teu hayang teuing meuli gelang. Katingali gen teu. Betul? Tuh. Nikahi oleh kamu an-nisa perhiasan, masna 2. Kalau bisa nikah 2 keren. Syukur-syukur kalau bisa
wassulasa 3. Syukur-syukur kalau bisa 4-4-nya. Waruba'a. Fa in khiftum alla ta'dilu fawaidah. Mun teu bisa 2 tilu 4 hiji. Tah eta. Liur-liur sekalian ngaji. Ya? Itu yang disebut oleh Nabi antal maut qoblal maut, belajar mati selagi hidup. Karena orang mati tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara. Betul nggak? Matikan semuanya. Tuh. Gitu. Damai nggak kolbunya? Damai. Bagi orang yang sudah damai kolbunya, maka harta dan anak laki-laki menjadi ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Bisa mengantarkan dia kepada Allah. Eta manfaatnya. Oke? Baik, kita lihat. Wa uzlifatil jannatul lil muttaqin, ya, dan didekatkanlah surga jannah kepada orang yang bertakwa. Betul enggak? Betul enggak? Seneng enggak kalau kita meniti ke dalam diri? Nangis kadang-kadang. Betul? Iya, surga. Terus ayat selanjutnya, wa burrijatil jahimi lil gawin, dan diperlihatkanlah dengan jelas jahim kepada orang-orang yang gawin. Gawin itu orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak tahu. Coba Bapak Ibu dulu sebelum tahu takwa yang sebenarnya, setiap hari yang dilihat apa? Jahim. Sunu ngegolak. Betul? Neraka. Jadi neraka itu kelihatan? Kelihatan kan neraka? Kan tos ninggal neraka. Moal poe nyieunna neraka piraku teu ningali. Ya. Belum pernah lihat neraka, ya lihat aja orang marah. Kebakar enggak? Kebakar apa? Kebakar api amarah. Pernah lihat orang marah? Pokoknya kalau mau lihat orang paling jelek di dunia, orang sedang marah. Taeta neraka teh, kadeuleu katingali tayeuna. Kalau orang sedang marah, coba lihat, wajahnya serem enggak? Mulutnya monyong enggak? Matanya bolotot teu? Nah itu. Sarieun teu batur. Taeta neraka teh katingali. Ieu mun neraka segitu jelas katingali, masih bingung keneh. Wakila lahum aina ma kuntum ta'budun, dan dikatakanlah kepada mereka, ya, bisa menolong enggak berhala-berhala itu? Gak bisa. Gak bisa, ya, gak bisa. Baik. Nah, maka mereka dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Lalu wa junudu iblisa ajmaun, juga dengan semua iblis-iblisnya. Jadi iblis teh di mana? Di mana iblis teh? Tah seuri geuning iblis. Ya mau diajar iblis teh hayo we di luar. Iblis itu sudah saya jelaskan kan, yang melihat sesuatu hanya sebagai sesuatu. Dia tidak bisa melihat sesuatu dan tidak melihat di belakangnya adalah Allah. Iblis. Jadi Bapak Ibu kalau lihat orang marah, lihat siapa? Lihat orangnya saja marah. Dilawan? Tuh, iblis pada lawanan. Kalau ada orang marah, dia marah. Berarti yang dia lihat itu apa? Dia sedang melihat orang sedang marah. Sampai di situ saja. Tapi orang yang sudah tembus pandang, dia tidak melihat itu. Dia melihat di belakangnya ada sang semesta yang sedang menghadirkan orang marah untuk meningkatkan kesabarannya dia. Dia tidak ikut marah.
Paham ya? Paham? Sering jantan iblis? Eta iblis teh. Jadi masuk akal kalau iblis itu masuk neraka. Masuk akal kan? Jadi ketika ada orang yang sedang marah, itu tuh neraka tuh. Ayah iblis tadi dinya. Ada. Marah itu kan akibatnya dua. Satu, karena kita sedang dijaga oleh malaikat atid. Yang kedua, sedang dijaga malaikat malik. Makanya perjalanan spiritual cukup 8 malaikat saja. Ya, siapa saja? Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, sama Rokib. 2 malaikat jangan diikut sertakan. Atid yang suka mencatat amal buruk. Suka mencatat amal buruk. Maunya teu rumasa, so itu ngomongkeun batur wae pegawaian. Ya udah diajal malaikat itu puguh, ya. Jadi malaikat atid itu yang suka mencatat amal buruk. Eta kagorengan batur, mana inget. Tahun sakieu si anu ngalakukeun anu, jamna ge sampai kapal lain batur mah. Tah eta atid teh. Aya teh malaikat atid di dia. Balolotot kieu nya malaikat. Malaikat Malik penjaga neraka. Tadi neraka suka? Kun sia ku aing. Dagoan sia. Neraka tuh saha nu jagana? Malik, milik, ego. Karena kita sedang dijaga oleh Malik, milik. Nyata? Wa junudu iblis ajmaun, dan bala tentara iblis semuanya masuk ke dalam neraka? Iya. Kapan? Sekarang di sini. Oke? Baik. Masa udah dijelaskan kayak gini oleh saya belum ngerti juga, wah ya keterlaluan lah ya, untuk ngerti itu. Qalu wa hum fiha yahtashimun, dan mereka itu pasti di neraka teh. Pernah merasakan? Sok sekarang ini. Ketika kita sedang dibakar oleh amarah, berkecamuk gak di dalam? Berkecamuk gak di dalam? Berkecamuk tuh. Tah berkecamuk teh pasea. Antara diri orang anu palsu jeung iblis nu aya di jero urang. Campur tah digoda ku malaikat atid, malaikat malik. Pabaliut tuh. Ngagolak. Silih salahkeun. Gitu. Orang malamak maneh teu mimitian mah. Tuh, pasea kan. Da maneh tadi nu mimitian oge. Gitu. Gitu. Cok, lihat kalau orang sedang berantem membela diri, asa pang benerna? Cok, suami istri keur pasea. Sanu salah. Ya dua-duanana, da lamun teu dua-duana mungkin pasea, da pasea mah kudu aya lawan. Manya pasea sorangan. Pasea mah 2 minimal. Da sorangan mah moal bisa. Makanya saya sering ngasih tahu kalau mau cekcok boleh, asal jangan berjamaah. Sok, kalau ada orang cok, antep we. Antep. Da meuli lagi capek. Pasti heureun teh si eta teh. Nah bisa hurung teh si iblis teh tadi ya malaikat maliknya, malaikat atid itu bisa ngagolak itu. Kenapa? Karena kita ngasih api tambahan. Jadi sebetulnya ketika kita berantem dan orang itu semakin marah itu karena kita sumbang energi, supply api baru. Itu.
Makanya kalau berantem, batasi masalahnya pada yang sedang dibicarakan. Tong sok kemana-mana, iya moder mama wakolot. Ya. Iya, suami istri keur pasea. Eta padahal masalahna teh saeutik, duit teh cukup. Iya moder. Da aing teh dikawinkeun teh ku kolot maneh tuh, mawa kolot. Gara-gara kolot sia tuh. Nah itu teh api teh. Ya can pernah ningali api neraka. Tah eta api neraka teh terus we nyeuneuan. Betul? Ngagebur atuh. Paham? Jadi berantem itu pasti lebih dari satu. Sanu salah, dua nana. Dalamun hiji anu ngobrol mah, nu hijina cicing, mal hurung. Wah. Nih saya kasih tahu kalian, dibolehkan oleh saya kalian cekcok, tapi sorangan-sorangan. Dibolehkan oleh saya, tapi sorangan we, tong berjamaah, cukup berjamaah mah sholat. Cekcok mau ulah, sorangan we, keun we sorangan, sok sorangan mah da moal bisa. Paham ya? Nah, ilmu yang gitu aja kita itu belum timu sampai sekarang itu. Masih aja karena berbicara sesuatu itu ilusif. Terus aja ke masa depan. Bicara neraka teh terus aja masa depan. Padahal geus caricing aya teh di dinya.